Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke bab 2 mengenai teks cerita imajinasi. Mungkin kalian udah sering menonton dan membaca cerita imajinasi ini, dan hari ini kita akan mempelajarinya. Oke? Kalau kalian bingung apa itu teks cerita imajinasi, kalian ingat aja bagaimana bentuk cerita dongeng. Karena cerita imajinasi dan dongeng itu hampir sama. Dan sama, karena dongeng dan imajinasi itu sama-sama hasil daya hayalan atau imajinasi atau fantasi si pengarang. Oke, lanjut kita lanjut. Apa itu cerita imajinasi? Cerita imajinasi adalah salah satu bentuk karangan narasi yang isinya bersifat hayalan atau imajinasi dan tentunya tidak ada di dunia nyata. Namanya hayalan ya. Cerita imajinasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut seluruh maupun hanya sebagian cerita. Itu menurut Durgiantoro tahun 2012 di bukunya halaman 295. Oke. Kalian pernah nggak menonton yang namanya film Harry Potter? Film Harry Potter itu adalah salah satu film yang diciptakan itu berdasarkan hayalan atau imajinasi. Oke? Pernah nggak kalian pas nonton itu, pernah nggak kalian bertanya, betulan adanya tongkat sihirnya yang dipakai Harry Potter itu? Betulan adanya sekolah untuk penyihir-penyihir? Pasti kalian bertanya-tanya seperti itu. Betulan bisanya dengan tongkat sihir itu diubah suatu benda ke benda lain? Bisa. Kayak mana ya caranya kita bisa menghilang kayak Harry Potter itu? Pernah nggak kalian bertanya seperti itu? Apa yang nggak bisa di dunia hayalan? Itulah salah satu contoh film Harry Potter itu. Oke, kita lanjut. Ciri teks cerita imajinasi itu ada 6. Yang pertama, adanya keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Cerita imajinasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kegaiban, dan kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata, seperti yang Miss bilang tadi. Sesuatu yang terjadi di dalam film Harry Potter itu nggak ada di dalam dunia nyata. Itu hanya khayalan aja. Itu hanya film yang fungsinya untuk menghibur. Oke? Dan biasanya walaupun dia hanya fungsinya untuk menghibur, tetapi dia memberikan suatu pesan moral kepada kita yang bisa kita ambil dalam cerita itu. Oke? Yang kedua, ide ceritanya itu terbuka terhadap daya hayal pengarang atau si penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Bebas, si penulis itu bebas menghayal. Si penulis itu bebas mengarang sesuai dengan hayalannya. Setinggi apapun hayalannya, itu bebas. Namanya juga cerita imajinasi. Sah-sah aja di dalam sebuah cerita imajinasi orang bisa hilang. Sah-sah aja di dalam cerita imajinasi ada peri, itu sah-sah aja. Contohnya Tinkerbell. Itu adalah suatu contoh cerita imajinasi. Oke? Ada namanya Abu Ajaib. Itu hanya hayalan aja. Di dunia nyata tidak ada. Oke? Ide juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh penulis. Idenya bersifat sederhana, namun mampu memberikan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi didengar, tema cerita fantasi adalah supranatural, gaib, dan futuristik. Arti futuristik itu bersifat masa depan. Sesuatu yang belum terjadi tetapi dihayalkan. Bagaimana sih masa depan itu? Seperti itu. Oke? Ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Alur dan latar cerita fantasi memiliki khas.
Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Yang keempat, tokohnya unik dan mempunyai kesaktian. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, Harry Potter. Harry Potter itu mempunyai kesaktian dan dia unik gitu. Contoh film lain, filmnya itu adalah Ratatouille. Itu film yang bercerita tentang seorang laki-laki yang ingin menjadi chef tetapi dia tidak memiliki yang namanya keahlian. Lalu datanglah tikus. Kamu bayangkan seorang tikus bisa mengajari seorang manusia memasak, menggerakkan anggota tubuh si laki-laki itu untuk memasak. Logikanya itu di dunia nyata nggak bakalan ada. Tikus nggak bakalan bisa masak gitu di dunia nyata. Itulah yang namanya tokoh itu unik di dalam teks cerita imajinasi dan memiliki kesaktian sama seperti Harry Potter itu. Ada kesaktiannya kan? Iya. Dan film kesukaan kalian The Avengers ya. Ada kekuatannya. Itu hanya dunia hayalan aja ya nak ya. The Avengers dan lain sebagainya. Oke? Bersifat fiksi itu fiktif, tidak ada di dunia nyata. Oke? Yang selanjutnya bahasa yang digunakan sangat beragam, variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi di dalam sebuah teks cerita imajinasi itu bahasanya nggak formal, bahasanya nggak resmi, bahasanya nggak pakai saya mau makan dahulu, tidak seperti itu. Bagaimana kamu berbicara di dunia nyata, bagaimana kamu berbicara sehari-hari, begitu bahasanya di teks cerita imajinasi. Dan itu nggak melanggar kan kita seharusnya itu berbicara secara sopan, formal, dan resmi. Tetap memang dia sopan, tetapi gaya bahasanya itu bagaimana kamu berbicara ke kawan kamu gitu. Paham sampai di sini ya? Oke. Yang selanjutnya. Jadi, cerita fantasi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berdasarkan keadaan dunia nyata dan berdasarkan latar cerita. Oke? Kita bahas yang pertama, berdasarkan keadaan dunia nyata. Dan ternyata berdasarkan keadaan dunia nyata ini pun dibagi dua, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total, pengarangnya itu berfantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Cerita fantasi irisan, kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Seperti film Harry Potter, orang itu kan syuting nak. Syutingnya itu kan misalnya mereka syuting di Amerika. Berarti tempatnya nyata dong, di dunia nyata gitu kan. Itulah maksudnya cerita fantasi irisan. Misalnya Ratatouille itu ada di Amerika tempatnya, nama tempatnya itu ada di Amerika. Misalnya ada sebuah cerita fantasi, nanti kamu nulis cerita fantasi nih. Kamu nulis cerita fantasi tapi kamu mau latar ceritanya itu aku maunya di rumah kumis. Ya boleh-boleh aja latar ceritanya di rumah kamu. Jika kamu buat latar ceritanya di rumah kamu, berarti jenis cerita fantasi kamu itu adalah cerita fantasi irisan. Beda dengan fantasi total. Kalau dia fantasi total, semuanya itu gak ada di dunia nyata. Baik tempat, peristiwa itu gak ada di dunia nyata. Semuanya betul-betul hayalan kamu. Semua itu betul-betul hayalan si penulis. Oke? Jenis yang kedua berdasarkan latar cerita juga ada dua jenisnya, dibagi jadi dua lagi, yaitu cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Latar fantasi sejaman maksudnya adalah latar yang digunakan satu masa. Fantasi masa kini, masa lampau atau masa yang akan datang, atau yang disebut dengan futuristic. Oke?
Latar fantasi lintas waktu. Maksudnya adalah cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa sekarang dengan masa zaman prasejarah. Masa sekarang dan masa 50 tahun yang akan datang. Boleh ya. Kamu membuat cerita itu tentang 5 tahun yang akan datang. Sah-sah aja, ini kan hayalan, gak ada yang larang gitu. Oke, jadi kalau dia latar fantasi sejaman itu, dia hanya menggunakan satu zaman aja. Aku mau menceritakan masa kini aja lah, tapi berdasarkan hayalanku. Boleh. Si pengarang mau nulis ceritanya itu tentang masa lalu aja. Sah-sah aja. Dan ada yang mau, aku mau menggabungkan masa lalu dengan masa kini. Bisa. Masa kini dengan masa depan. Boleh. Sesuai imajinasi kamu. Kalau kamu menggabungkan masa kini dengan masa lampau atau masa lampau dengan masa depan, itu namanya adalah latar fantasi lintas waktu karena kamu pakai dua zaman. Oke? Unsur-unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Oke? Dalam teks cerita fantasi, Miss tadi bilang cerita imajinasi, sekarang cerita fantasi. Itu sama ya, imajinasi, fantasi, hayalan itu sama, oke? Jadi unsur-unsur intrinsik dalam cerita imajinasi atau cerita fantasi ini, nanti kalau kamu searching di internet, ada yang membuat 7 dan ada yang membuat 6, oke? Bedanya itu kalau dia 7, lihat poin yang ketiga, tokoh dan penokohan itu dibedakan. Jadi tokoh nomor 3, penokoh nomor 4 gitu. Kalau di sini kita gabungin aja, oke? Yang pertama, tema itu adalah ide cerita atau nafas dari cerita itu gitu. Tema itu hanya satu kata atau dua kata paling banyak. Jadi dari tema itu dikembangkan menjadi sebuah cerita yang menjadi acuan untuk mengembangkan sebuah cerita. Jadi kalau itu kamu ini, nanti saya suruh menulis cerita imajinasi, kamu mau temanya tentang supranatural aja lah, Miss. Aku mau menghayal tentang sihir-sihir. Ya udah, boleh. Berarti tema kamu tentang supranatural. Nggak boleh ke yang lain-lain ya. Tema dalam satu cerita itu cuma satu, nggak 3, apalagi 2. Oke? Yang kedua adalah alur. Alur itu namanya jalan cerita. Alur itu dibagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sudah? Yang dimaksud dengan alur maju itu adalah ceritanya bercerita tentang masa sekarang dan terus berlanjut sampai masa yang akan datang. Dia maju, ceritanya itu gak bakalan balik ke belakang. Dia gak akan menceritakan masa lampau. Dia menceritakan masa kini ke masa yang akan datang. Itu namanya alur maju. Sedangkan alur mundur, startnya ini sekarang di masa sekarang gitu ceritanya. Startnya di masa sekarang, makin ke tengah ceritanya kok balik ya flashback masa lalu. Kalau sebuah cerita yang awalnya di tengah, lalu dia selanjutnya menceritakan masa lalunya, itu namanya alur mundur. Karena dia mundur ke masa lalu. Oke? Yang ketiga ada namanya alur campuran. Alur campuran ini biasa dipakai atau digunakan oleh banyak film luar negeri itu dia menggunakan alur campuran. Jika kamu memperhatikan itu kebanyakan film luar negeri, baik itu film kartun dari luar negeri, itu dia bersifat alurnya itu alur campuran. Awalnya dia akan menayangkan masa kini dan dia akan bercerita ke masa lampau, masa lalu, dan setelah bercerita masa lalu dia akan kembali lagi ke masa kini tadi. Itu namanya campuran. Oke? Yang selanjutnya ada namanya tokoh dan penokohan. Bedanya apa, Miss? Tokoh itu pelaku dalam cerita, orangnya gitu, pemerannya, itulah tokoh. Sedangkan penokohan itu adalah karakter, sifat. Di film Harry Potter, tokohnya siapa? Harry Potter sendiri. Sifatnya seperti apa? Oh, contoh ya. Penokohan Harry Potter. Harry Potter orangnya baik,
Harry Potter orangnya suka menolong. Harry Potter karakter itu termasuk juga dengan ciri-ciri ya. Contoh, Harry Potter berambut pirang. Itu termasuk karakter. Oke? Yang selanjutnya latar. Latar puna itu dibagi 3. Ada namanya latar waktu, ada namanya latar tempat, dan ada namanya latar suasana. Kalau dia mengatakan pagi, siang, semalam, kemarin, pada bulan Januari, pada hari Senin, hari ini, jam 5, jam 4, itu adalah latar waktu. Kalau dia bercerita tentang, kalau dia mengatakan di rumah, di sekolah, di pantai, di sini, di sana, di negara Amerika, London, Jepang, di jalan ini, di kota ini, itu namanya latar tempat. Sedangkan dia latar suasana, itu suasana dalam cerita itu. Satu cerita dia bisa sampai 3 suasananya. Contoh, di awal cerita dia sedih. Oke, di awal ceritanya itu sedih. Terus masuk ke bagian isi, ceritanya tiba-tiba menegangkan. Baru pas selesai, endingnya itu happy ending atau senang. Berarti ada 3 suasana di situ. Di awal dia sedih, di tengah dia menegangkan, di akhir dia senang. Itu adalah namanya latar suasana. Oke, yang selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan satu cerita. Sudut pandang itu adalah posisi si pengarang dalam membawakan satu cerita. Contoh, jika si pengarang menggunakan langsung nama pelaku dalam cerita itu, maka posisi pengarang itu adalah menjadi orang ketiga. Contohnya itu cerita Cinderella. Kamu pernah membaca cerita Cinderella? Tokoh utamanya siapa? Cinderella. Dan dia langsung memberikan nama ke tokoh itu, Cinderella gitu. Berarti dia sudut pandangnya orang ketiga. Tapi ketika kamu membaca sebuah cerita fantasi atau cerita imajinasi, tokohnya itu nggak ada nama, tetapi dia pakai aku, berarti sudut pandangnya orang pertama. Posisi si pengarang itu adalah orang pertama. Oke, selanjutnya amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Amanat itu adalah pesan moral yang bisa kamu kutip, yang bisa kamu ambil dalam sebuah cerita, yang akan kamu angkat dan kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Amanat itu bersifat positif. Amanat itu bersifat positif dan itu bisa menjadi pelajaran untuk kita dan memperbaiki kehidupan kita selanjutnya, seperti itu. Makanya biasakan kalau kamu nonton itu, ya kamu harus tahu amanatnya apa sih, fungsinya gitu. Selain menghibur, kegunaannya apa gitu. Paham sampai di sini anak? Kalau ada yang tidak mengerti tolong ditanya, karena Miss gak bakalan marah kalau kalian bertanya. Oke?